Selamat datang di Pos Belitung. Pos Belitung merupakan media harian yang menjadi bagian dari Bangka Post Group, Tribun Network, Kompas Gramedia. Kantor Pos Belitung terletak di Jalan Gaparman, nomor 7, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pos Belitung memiliki 5 divisi, yakni redaksi, sirkulasi, keuangan, bisnis, dan cetak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita berbincang-bincang dengan komunitas dalam beberapa waktu ke depan. Nah, pada Kamis kali ini di ruang kita Pos Belitung, kita kedatangan komunitas Bi-Muslim, ya Bang ya? Iya Bang. Sini ada Bang Rido sebagai koordinator. Miftah, Iya, betul. humasnya di Muslim. Nah, mungkin banyak yang ingin bertanya nih, apa itu di Muslim, kemudian apa kegiatannya, silakan nanti komen di bawah dan langsung akan dijawab oleh Bang Rido sama Bang Miftah. Sebelum kita berbincang-bincang, mungkin sekilas tentang di Muslim, yaitu ini adalah komunitas sosial, lebih ke arah umat Islam ya Bang ya. Iya benar. Melakukan kegiatan sosial seperti pembagian rezeki kepada orang lain. Mereka mengumpulkan kemudian menyalurkan ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, kita berbincang dulu dengan Bang Rido nih. Kenapa sih harus Bi-Muslim Bang namanya? Tahu nggak kira-kira? Di Muslim itu filosofinya kan lebah, dan lebah itu kami terinspirasi dari lebah. Kalau lebah itu kan sangat bermanfaat untuk orang kan. Iya. Dia hinggap tuh bermanfaat, dikeluarkan dimanfaat kan. Terus dia keluarnya pun bermanfaat gitu. Oke. Ini udah lama nih Bang? Sekitar Kalau Bi-Muslim bulan 8 2020, bulan Agustus tahun kemarin ya. Kemarin. Kalau sebelumnya katanya udah dulunya bukan Bi-Muslim, namanya apa nih? Sebelumnya namanya dari yang kan dipisah dari Akhwat Ikhwan. Yang Ikhwannya itu Sahabat Soleh Belitung. Terus yang Akhwatnya Sahabat Solehah Belitung. Oke. Ya, Dilebur, digabungkan ya. Digabungkan dan bertransformasi ke jadi untuk Bi-Muslim. Oke, jadi Bi-Muslim berarti kumpul-kumpulan orang-orang Muslim dan orang-orang baik lah. Gitu ya Bang ya? Anak-anak Bang Miftah, Iya, siap Bang. musim hujan Bang? Alhamdulillah masih hujan Bang. Iya, Bang Bang. Miftah, udah berapa lama di Muslim? Alhamdulillah saya baru tahun 2019 kemarin masuk nih Bang. Jadi pada saat itu kan masih sahabat soleha nih. Iya. Sahabat soleh. Jadi sahabat soleh itu kan untuk saat itu nggak terlalu banyak untuk program kerjanya itu. Iya. Palingan cuma kumpul-kumpul komunitas ngaji bareng gitu kan, diskusi, hanya sekedar itulah gitu. Istilahnya belum untuk bermanfaat bagi umat lah gitu. Palingan kalau misalnya ada event-event tertentu, barulah sahabat soleh dulu ikut serta gitu dalam membantu masyarakat, kayak bagi-bagi takjil juga gitu dulunya ada. Oke. Kalau Bang Rido udah lama nih? Apa dari awal memang dibentuk Bang Rido udah hadir? Awal, kalau aku dari tahun 2020 yang awalnya corona datang. Maret Iya. Maret 2020. Kemarin ya. Oke, Awalnya berarti corona. duluan Bang Iya. Miftah ya. Oke. Gini Bang, Iya, siap. saya tanya Bang Rido dulu ya. Siap. Bang Rido nih, kalau kegiatan
begini kan banyak orang berpikir ini menghabiskan waktu, ini membuat kita capek dan kita tidak dapat materi di situ. Apa yang membuat orang tertarik dengan hal itu? Ya membuat tertarik itu Pak, terutama kan sekarang ini kan membantu orang-orang yang berpuasa gitu. Kan di dalam riwayat kan ada yang menjelaskan bahwa memberi makan orang yang puasa itu sama pahalanya seperti orang berpuasa tersebut gitu. Ya. Dan terus membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Dan target ke depannya pun ini kalau dan sekarang pun kami kan dari hasil takjil kami ini sebagiannya diberi dengan para mualaf tuh Pak. Dari yang baru mualaf. Terus kedepannya insya Allah misal ada pemasukannya lebih atau agak banyak lagi Pak, akan dibantu ke fakir-fakir miskin yang memang benar-benar kurang, memang benar-benar membutuhkan. Oke. Target kedepannya. Kalau Bang Miftah nih, Oke. apa nih Bang? Karena nggak gampang loh jadi orang seperti abang-abang ini. Siap. Luar biasa. Gimana? Kalau menurut saya sih Bang, saya itu terinspirasi dari ini Bang, pemuda-pemuda yang ada di Jogja itu, kayak misalnya kayak komunitas teras dakwah gitu. Jadi mereka itu kan masih muda nih gitu kan, masih muda, masih penuh semangat gitu untuk menyebarkan dakwah gitu. Terus saya tuh kayak terinspirasi nih gitu untuk menjadi seperti itu, karena di Belitung ini kan untuk penyebaran dakwah lewat anak muda itu masih kurang nih gitu kan. Jadi setidaknya ini menjadi suatu acuan ke depannya untuk supaya anak-anak muda Belitung ini bisa nih gitu termotivasi dari kegiatan kami ini gitu. Dan salah satunya itu kan media juga yang berperan penting untuk ini kan gitu. Nah, maka dari itu itulah Ada kepuasan batin mungkin Iya, ya Bang. Yang penting kita nyari pahala. Iya. Buat amal jariah. Oke. Seperti itu. Umur berapa Bang? Umur 21 Bang. Kalau Bang Ridho? Umur 17 Pak. 17. Waduh, 17 tahun udah berpikir Alhamdulillah. kebaikan luar biasa. Yang adanya umur di 17 tahun itu sampai 21 itu masa-masa remaja yang masih mencari jati diri ya. Bang? Iya, Tapi kedua abang ini udah luar biasa. Oke, Bang Ridho nih. Ya, Pak. Berapa banyak Bang kita yang tergabung di B Muslim ini, komunitas B Muslim? Anggotanya Iya, anggota tuh sekitar 40-an lebih gitu Pak. 40 orang. Ya, antara organikwannya. Lebih banyak cewek apa cowok? Lebih banyak cewek Pak. Iya, Cewek. Oke, itu dari warga Belitung nggak? Apa ada yang dari kabupaten sebelah atau di luar dari Belitung? Mungkin ada. Ada yang dari Kecamatan Badau Pak. Oke. Dari Badau, dari Membalong ada. Dari Membalong. Membalong ada ya. Membalong ada ya. Ada juga. Berarti di setiap kecamatan mungkin ada ya program Iya, itu. iya. Dari Sijuk ada juga kan. Oh, ada juga. Iya. Oke kan. Gini Bang, mungkin tidak gampang mengumpulkan orang sebanyak itu ya. Iya Pak, benar Pak. Itu ketemunya gimana dulu ceritanya? Kalau dari awal sih aku kurang tahu jika aku baru gitu kan. Ya. Ya. Terus kalau aku sendiri gitu Pak, aku ketemunya dari kawan aku gitu Pak. Ya. Aku tanya-tanya ke kawan kan, karena biasa kan BM ini kan dari sahabat soleh itu kumpul-kumpul ngaji itu Pak, kumpul-kumpul positif tuh Pak. Ya. Kayak bicara-bicara positif. Terus aku terinspirasi lah dari ini kan, kalau kan sekarang ini kan sepi lagi gitu. Oke. Bukan kita itu sampai gitu kan, terutama untuk membantu orang lain. Dan aku minta ajak ke dia ngaji kan ini kan banyak kegiatan gitu Pak, dari kawan-kawan sahabat soleh itu banyak kegiatan gitu. Jadi ikut-ikutan gitu, dari kumpulan dari sahabat soleh itu awalnya kan, Dari teman-teman ya, dari teman digabung. ya, jadi gabung gitu Pak. Kalau Bang Miftah gitu gimana? Gimana tadi Bang pertanyaannya? Kok bisa ngumpulin teman-teman sebanyak itu, bisa membuat komunitas ini, ceritanya gimana? Oh gitu. Ya dari awalnya sih saya itu ikut-ikutan juga sebenarnya untuk biar lebih positif ke depannya kan. Nah, terus ya mungkin kegiatan kami ini kan mungkin bersifat positif, jadi tanggapan dari anak-anak muda itu, oh ini kegiatannya positif nih gitu, bisa istilahnya menambah wawasan, menambah teman juga. Iya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin pas selesai acara Muzamil kemarin,
Kami itu buka open recruitment gitu. Oh, oke. Supaya ibaratnya menambah teman juga gitu kan, melihat potensi anak-anak muda zaman sekarang untuk ikut serta ke Muslim gitu. Oke. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti dari teman ke teman. Dari teman ke Iya, teman, dari media juga sebenarnya. Oke. Dari teman ke teman punya satu tujuan yang sama, ingin berbuat yang positif yang sama, dibentuklah itu gitu ya. Ikut Bang, ya? Muslim ya. Kalau di puasa gini kegiatannya apa nih, Bang? Ya kegiatannya untuk saat ini sih ini udah mengikut ini takjil juga itu. Bagi Bagi takjil. takjil. Terus Pas malamnya itu kumpul-kumpul nanti kayak diskusi positif gitu. misal apa nih? Misal. Ya kayak tentang sharing-sharing masalah ini agama, sosial, Sosial. ya seperti itu biasanya setiap malam itu. Oke, Dan apa yang harus kita kerjakan besok dan membantu orang besok apa Iya, gitu. iya. Oke. Kalau bagi takjil nih tiap hari nggak? Alhamdulillah untuk hari ke-10 ini. Mhm. Hari ke-10 ini bagi takjil setiap hari ya. Setiap hari. Di mana tuh, Bang? Itu di dekat ini Jalan Ayani. Jalan Ayani dekat PLN. Sebelah TK apa namanya itu? Bina Warga. Bina Warga. Bina Warga. Iya. Sebelah kantor pertanian. Bang Rido, berarti kalau bagi takjil buka puasanya di mana nih? Kan di rumah pasti kan? Di rumah? Di rumah. Masih sempat? Masih sempat. Oke. Waktunya berarti belum nggak mepet. Iya, agak mepet. Dimulai biasanya berapa? Dimulainya kami packing itu jam 4. Mulainya kalau habis packing kan paling setengah lima gitu. Setengah lima. Iya, mulai lah jalan. Udah jalan bagi Iya, takjil? jalan bagi di depan kan. Di depan. Di Orang jalan. yang lewat pakai kendaraan ya? Iya benar. Oke. Terus bagi selesainya jam 5 ya? Selesai jam 5. Jam 5 bisa pulang ya? Iya, pulang. Oke. Beli takjil tiap hari pakai duit siapa, Bang? Duit hamba Allah. Dari hamba-hamba Allah. Dari hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Berarti banyak orang yang bantu. Alhamdulillah. Oke. Cara ngambilnya gimana sih? Maksudnya mengajak orang untuk berbuat atau bersedekah melalui Muslim ini gimana? Ya, pertama kan dari untuk urusan media kan. Dari gimana nih? sebar poster Pak. Ya. Ya mungkin kepercayaan publik lah yang istilahnya membantu kami selama ini gitu. Yang mana istilahnya kami ini hanya sekedar menyebarkan media bagi-bagi takjil sekitar 30 hari penuh gitu kan. Terus dengan itu kemungkinan bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa berbuka puasa gitu seperti itu. Ya berarti melalui postingan-postingan di media sosial ya? Iya. Benar, Pak. Disebarkan, kemudian ada orang yang bantu. Iya. Oh, oke. Berarti tiap hari ada nggak orang bantu? Alhamdulillah sih lumayan Bang. Lumayan. Lumayan. Biasanya kan sekitar 200-300an ribu itu uangnya Satu orang Satu hari, rata-rata ya. yang membantu. yang bantu itu alhamdulillah. Jadi jangan melihat nilainya. Iya. Keikhlasannya. Keikhlasannya. Keikhlasannya, Pak. Walaupun 10.000, yang penting ikhlas. Ikhlas Bang. Benar. Lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau ngaji itu di mana, Bang? Kalau mungkin beda kegiatan buat besok bantu orang itu gimana biasanya? Kalau misalnya kajian itu Kajian. ini Bang, biasanya beda-beda sih tempatnya. Jadi kalau misalnya untuk hari ini di dekat TPQ Al-Aqsa itu yang di Jalan Ayani tadi itu kan Iya. tempat bagi takjil. Dan kalau misalnya anak-anak sudah pada bosan mungkin bisa di luar gitu. Di warung. Di warung. Dari tempat yang berbeda. Tempat kafe seperti itu. Biar lebih ada Suasana baru wangsit lah, cari wangsit biasanya bilang. Tiap hari, Bang? Nggak terlalu tiap hari juga karena kebanyakan anak-anak itu pada sibuk juga soalnya. Oke. Iya. Berarti kalau udah ngumpul ada yang kadang-kadang lengkap, kadang-kadang tidak lengkap nih pesannya. Iya benar. Oke. Yang dibahas tentang kegiatan sosial. Kegiatan sosial gitu. Di luar puasa mungkin kegiatannya apa, Bang, kira-kira? Kalau Muslim?
kegiatan di luar puasa itu kan biasanya pada malam Jumat itu kan ada kajian-kajian yang memang narasumbernya itu dari kami-kami ini lah gitu. Jadi melihat latar belakang mereka itu kayak misalnya jurusan, ada yang jurusan ini pariwisata, ada yang jurusan sosial seperti itu. Jadi bukan hanya agama yang biasanya didiskusikan di kajian malam Jumat itu. Tergantung latar belakang mereka gitu kan. Berarti lebih ke personal ya? Pak? Personal gitu. Kajian personal, misal pengembangan diri. Pengembangan diri di Sulaiman ya. Selain itu mungkin? Selain itu apa dong? Ya jelas bantu umat. Bantu umat ya, seperti itu. Bantu umat, pernah nggak bantu orang sakit? Ada. Pernah, iya. Pernah. Yang Gimana Bang ceritanya? yang kegiatan kami itu kayak galang dana tuh. Ya, kayak yang tuh yang sakit tuh Sandro yang asal dari Flores tuh. Kan kami Itu paling parah mungkin? Hah? Paling parah? Ya lumayan Pak. Kan orang tua aja ada Sandro kan Winda tuh. Oh. Dibantu dalam satu jadi satu gitu kan, hasil itu satu terus Oh, dibagi gitu. dua. Iya. Jadi kami kan ada request kan dari kawan-kawan kan untuk membantu itu kan. Jadi kami kumpul-kumpul rapat-rapat tuh kan. Ya. Dan hasil rapatnya untuk turun ke jalan tuh, untuk galang dana tuh, untuk bantu itu. Terus hasilnya lah kami kerah gitu. Diserahkan ke Sandro Waminda. Yang sakit ya Bang? Iya sakit. Di luar yang sakit bantu apa? Di luar yang sakit terus ada program B Muslim berbagi untuk bagian kayak ngebagi. Ini kan ada kegiatan KASA nih Pak, dalam KASA itu kajian malam Jumat. Jumat itu kan dalam sebulan tuh 4 kali Jumat tuh. Ya. 4 kali terus dalam KASA tuh ada infaknya gitu. Infaknya dari yang datang malam-malam itu kan. Terus infaknya kami kumpulkan dalam sebulan jadi satu. Terus kami belikan sembako atau apa itu Pak untuk membantu siapa yang membutuhkan gitu Pak. Macam kayak fakir miskin gitu. Ya. Anak yatim gitu. Jadi kami kumpulkan jadi satu untuk gitu. Oh gitu. Bantu berupa barang apa uang tunai? Berupa barang. Barang. Kayak beras, iya, sembako. Iya. Kalau di luar Ramadan mungkin yang bantu umat juga yang kayak tadi kan. Iya. Kan sering nih Bang. Sering nggak melakukan galang dana? Galang dana yang apa? Jarang. Kalau misalnya Iya. urgent Kalau dari B Muslim tuh cuman baru 2 kali. Galang dana ke lapangan, Iya. ke lampu merah. Iya, kalau dari acara dari kami sendiri tuh baru 2 kali ya. Terakhir kan yang Mas Samba tuh kan, Mas Samba dengan Alexandro. Oke. Ya, terus ada juga yang galang dana tuh kami dari kami itu kolaborasi dengan ACT, dari pihak ACT Aksi Cepat Tanggap itu. Organisasi itu kan komunitas itu ngajak kami untuk gabung kolaborasi untuk ikut galang dana. Oke. Kalau selama ini misalkan Bang Rido sama Bang Miftah nih kan banyak nih dapat bantuan dari orang mungkin pegang uang berjuta-juta. Pernah nggak dicurigain orang gitu? Karena itu mungkin orang curiga nih orang banyak tersalurkan atau enggak gitu. ya pasti ada ya gitu. Bukan hanya orang lain, keluarga biasanya Bang. Jadi mereka itu kayak, kalian ini bagi-bagi kok dapat uangnya dari mana sih gitu kan? Iya. Ya saya bilang adalah gitu orang yang masih baik hatinya, yang istilahnya mau berbagi untuk sama gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang nggak saya kenal itu jarang Bang. Palingan cuma dari keluarga saya gitu. Dari orang seperti itu. Tapi kalau dari orang yang di luar dari kita kenal nih, atau dia transfer nih sekian, ada nggak biasa menitipkan pesan apa gitu, ketika dia menitipkan apa namanya istilahnya sumbangan itu lah. Apa ya? Pernah nggak? Ada Bang? Kalau pesan saya dia cuma ada kan
dalam transfer kan teraju nomor handphone kan Iya. untuk konfirmasinya. Jadi kalau pesannya cuman jangan bilang aku yang transfer gitu. Iya. Oke. Bilang hamba Allah aja gitu kan. Iya. Oke. Alhamdulillah gitu kan, tak ada kesan negatifnya gitu. Tidak ada pesan Iya. negatif. Soalnya bagian uang ya soalnya. Bagian menerima uang ya soalnya. Bang Rido, selama ini pernah nggak digunjing sama orang kegiatan kalian ini? Misalkan, oh ngapain sih orang kayak gitu? Ngapain? Sedangkan kalian ini kan usia-usia di usia remaja kan semuanya. Iya. Belum ada yang maksudnya yang tua-tua banget, nggak ada kan? Pernah nggak digunjing? Karena kan usia kalian ini kan mencari jati diri, masih masa bermain, ya happy lah. Gitu. Pernah nggak gitu? Digunjing orang? Yang aku dengar sendiri sih belum ada ya. Belum ada. Ya, belum terdengar. Tapi kurang tahu misal di luar itu pasti ada lah gitu kan. Pasti ada. Karena kan setiap kita berbuat baik pun tetap ada jahat kan orang kita. Apalagi kita berbuat jahat gitu Pak, tetap Ya. dicamkan orang gitu kan. Kalau teman-teman yang lain itu kemarin ada nggak? Nah digunjing. Ada kayaknya sih itu pribadi mereka, pribadi masing-masing gitu. Yang penting istilahnya niat aja dulu Bang. Kalau misalnya kita niatnya memang nak nolong orang gitu, jadi walaupun orang itu nak berbuat jahat atau mungkin nak berbuat baik pun, yang penting kita lah niat baik gitu untuk menolong orang, itu aja sih sebenarnya. Berarti selama ini masih aman dan tentram ya Bang? Masih aman. Iya. Alhamdulillah masih terus berjalan. Pernah nggak Abang ingin bantu orang? Nah, Nih, udah berbicara sama teman-teman, sudah melakukan rapat. Tetapi istilahnya ada jalan buntu nih. Pernah nggak kira-kira? Pernah Pak. Awalnya ini Pak, awalnya kegiatan ini. Kan awalnya kegiatan hari pertamanya nih. Hari Yang pertamanya bagi takjil. Iya, bagi takjil hari pertama itu pakai kas pribadi Muslim tuh Pak. Kan karena waktu kepepet kan karena acara sebelumnya kan sebelum Ramadan tuh dekat acara yang IKADI itu yang ada Ustadz Kiai Haji Samson. Ya. Kami kolaborasi juga tuh kan, diajak terus kami itu keteteran gitu Pak. Nah, acara bagi takjil kan. Jadi terpaksa gitu pakai dana sendiri, dana kas di Muslim kan, hari pertama. Terus malam itu kan malamnya ya untuk malam kedua aja kan. Malam hari pertama terus malamnya habis tarawih kami adakan rapat diskusi gitu kan. Ya. Ya mengeluh lah gitu Pak. Karena belum ada pemasukan gitu kan, karena baru gitu. Tapi Jadi jalan keluarnya gimana Bang? Terus alhamdulillah kami pun tidak nyangka gitu Pak. Pertama kan kami hasil rapat kami itu sama-sama dari seluruh anggota tuh nak gabung patungan gitu Pak. Yeah. Nah patungan gitu. Terus tidak jadi patungan, ya, karena esok tuh lah banyak yang nyumbang gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Tangan Allah. Tangan Allah gitu. Kami pun tidak nyangka gitu. Oke. Malamnya kami tuh ngeluh gitu Pak. Tapi kalau bantu orang pernah kayak gitu? Mungkin pengen rencana nih bantu parkir miskin ini, terus kendalanya dana, mungkin ada selama perjalanan kalian kegiatan Bantu pakai miskinnya apa? atau orang-orang lain, mungkin orang yang lagi sakit. Itu biasanya ada yang dari hamba Allah aja tuh. Kami itu tinggal nyalur kan gitu. Enggak, iya maksudnya yang Kesulitan. kesulitannya. ya mungkin Kayak tadi kan mungkin bagi takjil mungkin ada kesulitan. mungkin kendalanya dari ini Bang, dari internal kami sendiri sebenarnya. Oke. Yang mana sumber daya manusia ini kan memang banyak kan sebenarnya. Tapi kesibukan mereka itu masih terlihat ini gitu kan, masih terlihat wah ini ada yang sibuk ini, ada yang sibuk ini segala macam. Jadi tidak terlalu banyak untuk membantu orang-orang kayak yang sakit tadi gitu. Sumber dayanya sih banyak, tapi cuman kendala kesibukan dari mereka itu aja sebenarnya. Berarti berjalan lancar dan selalu ada pertolongan gitu ya Bang? Iya. Oke. Mungkin kita break dulu sejenak ya Bang ya? Siap, Bang. Nanti kita akan sambung lagi, kita bercerita tentang bagaimana sih mengakomodir teman-teman di usia remaja agar mereka tetap bertahan di komunitas ini. Kita break dulu sejenak.
Baik Tribuners, kita berjumpa lagi dan melanjutkan perbincangan kita dengan Bang Rido sama Bang Miftah, yaitu komunitas Bi-Muslim. Nah, tadi kita sudah banyak berbincang tentang bagaimana kegiatan Bi-Muslim, kendalanya apa aja, kemudian selama Ramadan ini kegiatannya ternyata banyak sekali bagi takjil emangnya setiap hari ya. Iya, Pak. Nah Bang, ketika kita banyak nih anggota di dalam itu, dari satu kepala ke kepala lain kan beda-beda pikiran. Bagaimana nih? Karena di usia remaja egoisnya masih tinggi. Bang Rido dulu nih, gimana nih Bang? Kita menyatukan satu pikiran agar satu tujuan. Kalau itu kan terutama kan kami adakan diskusi dulu, misal ada kesalahan pendapat atau salah pemahaman gitu. Oke. Diadakan diskusi terus ya undang pembina juga kan untuk pendengar gitu. Kami kan terdiri dari pembina, penasihat gitu. Oke. Yang jadi pendengar itu kan. Terutama misal ada masalah-masalah harus diselesaikan gitu. Secara kepala dingin lah gitu. Berarti selama ini nggak pernah berantem lah istilahnya Bang? Saling Sejauh cuman ini miskomunikasi aja gitu? Iya, miskomunikasi lah gitu. Oke. Kalau Bang Rido Bang? Bang Rido, Bang Miftah. Kalau misalnya menurut saya ini kan kembali ke visi dan misi kita menjadi anggota Bi-Muslim itu kan. Jadi kalau misalnya memang lah di luar konteks untuk berbuat kebaikan, misalnya istilahnya kayak lah di luar begitu, kita kembali aja ke visi dan misi kita. Tujuannya untuk berbuat baik istilahnya, untuk mengajak anak-anak muda bergabung ke Bi-Muslim ini biar lebih mereka tuh mempunyai potensi untuk ke depannya gitu, supaya mereka tuh ada soft skill dan istilahnya ke depannya mereka itu mempunyai public speaking yang bagus gitu. Mental ya, Mental ya. dalam kehidupan ya, dalam beragama juga. Iya benar. Oke. Apa sih Bang Miftah Iya. tujuan Bi-Muslim nih intinya? Tujuan dari dibentuknya Bi-Muslim ini itulah tadi yang sudah saya bilang itu kayak melihat potensi dari anak-anak muda Belitung nih gitu. Yang mana anak-anak muda Belitung ini kan sebenarnya banyak potensi sebenarnya, tapi mereka itu bukan istilahnya aku nyebutnya salah gitu atau negatif, tapi kebanyakan yang ditekankan di pergaulan sekarang tuh kebanyakan ini gitu, tidak bermanfaat gitu. Oke, berarti lebih banyak kegiatan negatif. Iya, negatif. Bang Miftah sama Bang Rido mengajak usia-usia remaja ini agar kita sama-sama loh melakukan. Iya, sama-sama. Oke. Mungkin selain tujuan itu Bang Rido bisa menambahkan mungkin? Tujuan dari ini kan dibentuknya Bi-Muslim ini kan untuk ya terutamanya untuk Belitung ke depan nih apa ini kan generasi itu tetap dari jatuhnya ke tangan anak muda gitu. Iya, betul. Kan di sini kami bertransformasi ini untuk membentuk jati diri gitu kan, untuk ngebentuk mental agar lebih baik gitu. Terus mencari wawasan gitu kan, mencari ilmu gitu kan. Ya untuk kalau kan untuk Belitung tuh siapa lagi gitu kan. Berarti menciptakan generasi yang baik. Gimana nih Bang Rido kalau misalkan orang mau gabung nih sama Bi-Muslim? Kalau nak gabung tuh ada Instagram. ada Instagramnya Pak, Instagramnya apa? Iya. Bi-Muslim. Bi-Muslim official. Jadi disitulah bisa dilihat kayak kegiatan-kegiatan kami sehari-hari itu. Kalau misalnya memang tertarik, bisa hubungi kontak ada yang tertera di Instagram itu. Dan bisa menghubungi bagian humas medianya gitu. Oke, berarti jadi langsung bergabung gitu aja. Mungkin ada seleksi interview juga gitu. Bukan istilahnya cuman Langsung datang langsung gabung. Iya, enggak. Bisa ya? Ada interviewnya juga gitu. Apa tuh Bang interview? Ya mungkin melihat kayak motivasi bergabung Bi-Muslim apa. Terus kenapa mau bergabung ke Bi-Muslim gitu. Macam-macam sih sebenarnya. Ya ada pasti ya. Nah, seperti itu Bang. Kalau non muslim mungkin nggak bisa ya Bang? Iya. Enggak bisa. Yang paling tua nih usia berapa nih Bang? Yang ada di Bi-Muslim? Tua sih. 21 Pak. Bang Miftah Iya, yang paling tua. Iya. Yang paling muda? Paling muda paling 16 atau 15 sih.
SMP, SMA. SMK, SMA. SMK yang kelas 1. Bang Rido kan masih sekolah. Masih tahun ini tamat nih Pak. Tamat. Iya. Sebelumnya kan sekolah ya Bang. Banyak mungkin remaja yang masih sekolah menghabiskan waktu dengan ya mungkin kegiatannya banyak, istilahnya apa namanya? Yang Yang hanya nongkrong gitu aja kan. Iya. Nah, sedangkan Bang Rido berani nih mengambil sikap, saya mau jadi ini loh, saya mau jadi ini. Itu mungkin keputusan yang luar biasa nih kan. Bagaimana nih Bang membagi waktunya? Karena kan masih sekolah nih. Waktu tahun kemarin sekolah juga ya Bang Rido ya? Iya, lagi sekolah. Untuk membagi waktu ini kan terutama di muslim Pak. Awalnya di muslim kan dari tahun kemarin itu bulan antara bulan Juli atau bulan Agustus. Kan betul kemarin kan corona nih kan, karena sekolah kan cuma dari jam berapa ke jam berapa gitu. Iya. Jadi tidak terlalu Padat jadwal. tidak terlalu padat jadwalnya. Cuman dan waktu di muslim nih paling waktunya kalau ada kegiatan tuh kegiatan malam, sore gitu. Kondisional gitu. Dapat diatur waktunya kan, waktu sekolahnya dapat diatur gitu. Teman-teman di muslim banyak yang masih sekolah. Banyak masih sekolah, ada juga yang kuliah. Ada yang kuliah. Bang Rido udah selesai. Bang Miftah udah selesai gitu. Sudah selesai Bang. Oke. Kalau kemarin Bang Miftah kalau misalkan bagi waktu gimana tuh? Ya kalau misalnya kemarin itu saya itu kan pas baru masuk ke Sahabat Solehnya ini kan ini masih dalam kondisi kuliah nih. Jadi pas saya pulang ke sini ya tugas-tugas kuliah atau mungkin kayak apa ya, persoalan tentang kuliah itu kan ditinggalin gitu karena memang udah kayak ini libur gitu. Jadi nggak terlalu banyak untuk ngabisin waktu untuk kuliah itu. Berarti setahun terakhir mungkin bisa banyak lebih. Iya. Masih mudah lah membagi waktunya ya. Nah, rencana ke depan nih Bang Rido, gimana nih buat BIM Muslim? Sana ke depan sih. Mungkin program-program yang sekarang belum tercapai mungkin akan dilakukan nanti. Ya, mudah-mudahan itu kan terutama sih untuk kekompakan dari kawan-kawan juga kan. Ya. Kan dari sekian banyaknya anggota kan terutama banyak yang sibuk Pak. Banyak yang lagi di luar gitu kan, lagi kuliah. Oke. Ya mudah-mudahan ke depan ini terutama kan habis lebaran ada program yang lebih kayak manggil ustaz gitu Pak. Yang acara yang besar tuh Pak. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada masukan dari kawan-kawan, mudah-mudahan terwujud gitu Pak. Kalau acara program misalkan pribadi nih Bang Rido yang masih ada di otak belum tersalurkan dengan teman-teman Pak? Dari pribadi sendiri sih memang Rencana mungkin. rencana aku dari kajian tuh Pak. Ya. Agar lebih kan kami kan ada kajian untuk khusus aku dan Ikhwan juga. Ya. Ada yang Ikhwan tuh yang cowok ini kan ada yang ngebina tuh. Masing-masing ada yang ngebina tuh antara Ikhwan dan Akhwat tuh seminggu sekali itu kajian. Kalau bisa tuh kan terutama untuk kami ini memang harusnya yang ngebina tuh memang harus kalau bisa tuh memang harus lebih ditambah lagi jadwalnya kan. Karena kami itu memang butuh pembinaan itu. Butuh wawasan, butuh ilmu kan terutama agama kan, sosial. Kalau untuk ke depan untuk dari aku tuh. Kalau Bang Miftah, Kalau misalnya menurut aku pribadi sih nak membuat media di Belitung nih yang khusus kajian gitu lebih sebarkan lagi gitu. Jadi maksudnya itu kayak dibuat suatu akun yang mana akun itu khusus untuk kajian-kajian yang ada di seluruh Belitung nih gitu. Istilahnya bisa sharing-sharing atau mungkin berbagi. Kalau misalnya memang masyarakat Belitung ini perlu kajian, bisa lihat di akun itu dan bisa datang ke tempat kajiannya itu. Oke. Itu ke depan kalau misalnya. Kalau rencana besar nih secara keseluruhan di Muslim apa? Yang belum mungkin dan akan dilakukan di kemudian hari apa kira-kira? Ya mungkin merangkul ini sih Bang, merangkul anak-anak muda Belitung ini supaya mereka itu
bisa lebih mempunyai mental gitu ke depannya. Oke. Dan istilahnya apa ya? Udah. Pertama sih memang tuh untuk perlunya wawasan tuh, Pak. Perlunya ilmu kan. Ilmu. Karena ilmu itu tahu kan, ya, secara istilah tuh tidak berilmu, tidak apa bagi orang tidak tahu gitu. Memang perlulah pemupukan untuk anak muda kan, dan itu harusnya diwadah gitu kan. Dan insya Allah wadahnya kami itu siap tampung dari BIM Muslim. Oke. Berarti simpulannya masih ingin mengembangkan ilmu di Iya, dalam mengembangkan ilmu. organisasi BIM Muslim ya, Iya. biar lebih baik ke depan lagi ya. Iya. Oke oke. Mungkin ada Bang Ridho yang ingin disampaikan dengan masyarakat mungkin. Ke masyarakat apa? Sekarang kan bagi takjil tuh, Pak. Ya secara pribadi dari aku tuh sebagai koordinator nyampaikan dari kawan-kawan juga kan, apa, supaya ada atur untuk ikut apa, memberikan sumbangsinya gitu kan, untuk membantu apa masyarakat Belitung ini kan, terutama di bagian takjil kan, karena kan dalam sebuah riwayat kan disebutkan siapa yang beri makan orang puasa berarti sama dengan orang puasa tersebut pahalanya kan. Iya. Mudah-mudahan ada kesadaran dari masing-masing itu kan. Kalau Bang Miftah, Menurut saya sih untuk kegiatan kami ke depannya supaya masyarakat Belitung istilahnya melihat kegiatan kami ini secara positif gitu. Jadi apa namanya, ikut serta juga ibarat kalau misalnya memang kayak ada galang dana seperti kemarin itu, masyarakat Belitung itu ikut serta lah gitu untuk menyisihkan sedikit rezekinya, membantu Semangat. iya rumah-rumah yang membutuhkan gitu. Itu sih Pak. baik. Terima kasih Bang Ridho, Bang Miftah atas perbincangan kita hari ini. Insya Allah apa yang jadi kegiatan BIM Muslim selama ini menjadi berkah dan selalu menjadi amal jariah. Amin. Siap Pak. Amin. Tribuners, kita akhiri dulu perbincangan dengan komunitas BIM Muslim. Nanti di Kamis depan pada jam yang sama kita akan berbincang dengan komunitas-komunitas lain yang tentunya juga tidak jauh berbeda dengan kegiatan BIM Muslim. Sekian perbincangan kita dengan BIM Muslim di studio ruang kita Pos Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.